Ardiantina, mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada video kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang salah satu cerita hikmah dalam buku Terapi Masnawi, yang mana ceritanya ini berjudul Kesombongan Seekor Lalat. Jadi, seekor lalat ini menunjukkan ada aset penting dan berharga dalam dirinya. Si lalat dengan congkak dia berkata, tanpa diragukan lagi, aku adalah seekor burung phoenix. Dan kedudukanku di sini adalah yang paling tinggi. Nah, pada suatu hari, si lalat dia berada di tengah tumpukan jerami. Yang mana jerami ini adalah bekas dari kencing keledai. Lalu tiba-tiba jerami tadi terhanyut ke tengah laut. Dan si lalat ini dengan bangganya dia berkata bahwa dirinya ini layaknya kapten pada sebuah kapal yang besar. Dia berkata, inilah laut, kapal istimewa yang bisa kuhentikan di tengah-tengah samudra. Aku juga seorang kapten yang paling besar di dunia ini yang bisa melampaui samudra yang tak bertepi. Nah, di sini kesombongan si lalat semakin menjadi-jadi. Dan di sanalah si lalat berada. Dia berada di tengah samudra yang luas dan tidak bertepi, di mana kita tidak ada yang tahu kapan salju akan datang dan menghantamnya dan bisa membukukan si lalat. Dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana nantinya keadaan si lalat, karena seorang pun tidak ada yang peduli pada si lalat. Nah, cerita si lalat tadi itu merupakan salah satu contoh yang bagus tentang bagaimana arogansi manusia telah membutakan dirinya sendiri. Suatu tindakan salah dari si lalat tadi itu telah membuat jiwanya menjadi buta. Ini merupakan salah satu ibroh yang sangat penting bagi manusia yang seringkali mengistimewakan dirinya daripada orang lain. Padahal orang-orang yang memiliki mental dan jiwa yang buta itu adalah orang yang sebenarnya hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini mereka cenderung menginginkan orang lain untuk menyadari tentang kelebihannya, menyadari bahwa dirinya yang paling istimewa, dan menginginkan orang lain untuk menyadari bahwa dirinya ini lebih tinggi daripada orang lainnya. Nah, mereka, orang-orang yang sombong itu sebenarnya menunjukkan kelemahannya, tetapi sayangnya mereka tidak menyadari akan hal itu. Yang menyadari tentang kelemahan orang sombong itu justru orang lain. Sehingga di hadapan orang lain, orang sombong itu layaknya orang yang jatuh terperosok pada situasi yang lebih buruk. Dan orang yang bersikap sombong itu sebenarnya karena dia memiliki kapasitas yang kecil. Dia selalu membesar-besarkan dirinya sendiri dan menunjukkan dirinya ada di posisi yang lebih tinggi ketika berhubungan dengan orang lain. Padahal sebenarnya dia bisa saja meringkuk dan tidak terlihat jika dia berhubungan dengan orang yang benar-benar memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang yang justru memiliki kapasitas personal yang lebih tinggi, mereka justru cenderung terlihat sederhana ketika berhubungan dengan dunia. Nah, di sini kita harus benar-benar memperhatikan bahwa orang-orang sombong itu sebenarnya mereka adalah orang yang tidak percaya diri. Nah, seperti itulah ciri-ciri orang yang narsis. Mereka selalu ingin terlihat lebih tinggi dari orang lain. Mereka ingin menonjolkan dirinya sendiri, dan mereka layaknya tong kosong. Mereka tidak ada apa-apa, tapi justru ingin selalu memuji-muji dirinya demi menunjukkan eksistensinya di hadapan banyak orang. Saat seorang yang punya sifat sombong ini tidak bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan kepribadian jika mereka akan berhubungan dengan orang lain. Mungkin saja orang-orang tidak seperti apa yang mereka tunjukkan di luar. Misalnya, ada orang yang bersiul di kuburan. Mungkin orang lain beranggapan bahwa orang itu cukup berani,
Tetapi bisa saja orang yang bersiul di kuburan justru mereka itu bersiul untuk menutupi ketakutannya. Mungkin mereka bersiul untuk membuat dirinya sendiri merasa sedikit lega dan bebas dari ketakutan yang mencekamnya. Nah, begitulah orang sombong itu juga merasa dirinya selalu mengkritik orang lain, padahal dia mengkritik itu dengan tujuan untuk mengurangi tekanan-tekanan yang ada. Itu artinya mereka telah menjadi penipu yang sempurna. Nah, jika ada orang yang benar-benar siap menghadapi orang yang sombong, dia harus siap untuk menerima kenyataan bahwa dirinya itu tidak lagi memiliki karisma. Dia layaknya es yang telah mencair di hadapan matahari. Nah, mengukur kemampuan dan batas itu sangat penting untuk mengetahui batas kepribadian seseorang. Dengan demikian, kasus-kasus kecil seperti tadi itu tidak terus berkembang, tidak terus dibesar-besarkan, dan tidak terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat. Dalam kisah sang lalat tadi, seekor lalat yang berlagak dirinya sebagai seekor burung phoenix, padahal nyatanya sekarang dia malah terombang-ambing dalam tengah samudra karena tidak mengetahui keterbatasan dirinya. Nah, mungkin itu adalah sebuah manfaat yang bisa kita ambil dari cerita hikmah sang lalat tadi. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.